Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di mana kami di sini akan membahas tentang materi rasional. Nah, yuk kita kenalan satu-satu kepada para anggota-anggotanya. Ya, nama saya Teja Laksana. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian nasional. Perkenalkan, nama saya Nur Fikriyati dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang merumuskan rasional dalam penyusunan program bimbingan dan konseling. Perkenalkan, nama saya Fiska Fitri Agustina. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai urgensi bimbingan dan konseling sebagai salah satu aspek dalam penyusunan rasional program bimbingan dan konseling. Saya Syifa Inayah. Perkenalkan, nama saya Jina Sutiningrum. Saya dari kelompok 1 dan saya akan membacakan materi tentang hambatan sekolah atau siswa serta kebutuhan sekolah atau siswa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Afifa dari jurusan Bimbingan dan Konseling Angkatan 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Rahmayanti. Saya dari BK 18. Nama saya Fadia Ihsan Hanifah dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi aspek yang harus diuraikan dalam merumuskan rasional mengenai poin lingkungan masyarakat yang objektif. Perkenalkan, di sini nama saya Vivi Safitri. Nah, udah pada kenal kan? Jadi, yuk kita mulai aja presentasinya. Pemateri pertama adalah Teja. Silakan Teja. Pembahasan pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu tentang pengertian rasionalnya sendiri. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasional yaitu menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal. Dan secara etimologi sendiri, istilah rasional berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu rasio, yang artinya kemampuan kognitif untuk memilah antara yang benar dan salah, dari yang ada dan dalam kenyataan. Nah, rasional sendiri juga berisi urgensi layanan BK, kondisi objektif sekolah yang meliputi permasalahan, hambatan, kebutuhan, budaya sekolah, dan potensi keunggulan sekolah atau siswa. Selanjutnya, dan juga kondisi objektif lingkungan masyarakat yang termasuk jika ada daya dukung maupun ancaman yang berpengaruh, dan harapan yang ingin dicapai dari program BK yang dirancang. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Iya, terima kasih Saudara Teja atas pemaparannya. Sekarang silakan Saudari Nur Fikriyati. Nah, baik teman-teman, selanjutnya yaitu ada merumuskan rasional dalam penyusunan program bimbingan dan konseling. Nah, dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling, guru BK harus berpanduan pada program bimbingan dan konseling yang telah disusun. Program bimbingan dan konseling ini merupakan serangkaian kegiatan yang diselenggarakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling dalam periode tertentu. Adapun, menurut Giono pada tahun 2010, program bimbingan dan konseling adalah satuan rencana keseluruhan kegiatan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan pada periode tertentu, yakni periode bulanan, semester, dan juga tahunan. Jadi, di sini dapat disimpulkan ya bahwa program bimbingan dan konseling adalah keseluruhan rencana kegiatan yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik yang dilaksanakan pada periode tertentu. Nah, dalam hal ini bisa kita uraikan bahwa periode ini terdapat periode harian, mingguan, bulanan, semesteran, dan juga periode tahunan. Pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang sesuai dengan periode-periode tersebut pastinya akan membuat pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan dan konseling saling berkesinambungan. Dan juga perlu diingat ya, bahwa program bimbingan dan konseling ini merupakan bagian integral dari suatu sistem di sekolah. Nah, dalam penyusunan program bimbingan dan konseling ini terdapat beberapa komponen yang harus guru BK perhatikan ketika merumuskan suatu program bimbingan dan konseling. Komponen yang pertama yaitu ada rasional.
Nah, rasional ini merupakan uraian yang berisi latar belakang guru BK dalam menyusun suatu program bimbingan dan konseling. Nah, dalam penyusunan rasional ini, guru BK harus mampu melihat beberapa aspek yang mampu menguraikan maksud disusunnya program bimbingan dan konseling tersebut. Nah, adapun aspek yang harus diperhatikan yaitu yang pastinya ada aspek urgensi layanan BK, yang kedua yaitu ada kondisi objektif sekolah, lalu ada kondisi objektif lingkungan masyarakat, dan terakhir ada harapan yang ingin dicapai dari program bimbingan dan konseling ini. Nah, supaya lebih jelas, aspek-aspek tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Iya, terima kasih atas Saudari Nur Fikriati. Sekarang giliran Saudari Fiska menjelaskan. Nah, pada materi sebelumnya, teman-teman udah tahu kan sekarang apa sih pengertian dari rasional itu dan bagaimana perumusan rasional itu sendiri definisinya. Nah, sekarang teman-teman perlu tahu nih aspek apa saja yang perlu diuraikan dalam perumusan rasional. Yang pertama adalah urgensi layanan bimbingan dan konseling. Kenapa sih urgensi layanan bimbingan dan konseling itu perlu masuk menjadi salah satu aspek yang harus dirumuskan dalam sebuah rasional atau yang harus disertakan dalam sebuah rasional. Nah, hal ini seperti yang kita ketahui karena peran BK itu banyak sekali ya. Salah satunya atau beberapa di antaranya adalah mengklasifikasikan data siswa baik dari segi moral, minat, dan juga bakatnya. Selain itu, membantu peserta didik atau siswa dalam menemukan potensi dirinya, baik bakat maupun minat. Kemudian memberikan arahan-arahan kepada peserta didik, lalu memberikan ruang terhadap peserta didik untuk mengkonsultasikan segala sesuatu yang menjadi problematika bagi peserta didik tersebut, baik bidang akademik maupun non-akademik. Nah, kemudian mengapa sih urgensi atau layanan bimbingan dan konseling ini perlu dimasukkan dalam aspek rasional? Karena setiap urgensi layanan bimbingan dan konseling di setiap sekolah itu kan pasti berbeda. Atau misalkan memang ada setiap layanan di suatu sekolah kan pasti mencakup 4 bidang dong. Nah, teman-teman tahu kan bidangnya apa aja itu? Iya, benar. Karir, akademik, atau belajar, pribadi, dan juga sosial kan. Nah, keempat bidang itu kan pastinya memiliki porsi atau porsi problematika atau persentase problematika yang berbeda-beda di setiap sekolahnya. Oleh karena itu, perlu disusun urgensi layanan bimbingan dan konseling. Kita harus tahu dulu nih urgensi layanan bimbingan dan konseling di sekolah tersebut. Nah, disesuaikan dengan mungkin visi misi sekolah atau beberapa aspek-aspek lainnya yang akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Nah, salah satunya adalah kondisi objektif sekolah. Meliputi apa saja sih? Nah, didengarkan oleh teman saya berikutnya ya. Ya, terima kasih Saudari Fiska atas pemaparannya yang sangat baik. Sekarang mari kita dengarkan pemateri selanjutnya. Silakan Saudari Inai. Saya Syifa Inaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan sekolah atau siswa. Jadi mengapa permasalahan sekolah atau siswa menjadi aspek dalam perumusan rasional. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa rasional merupakan salah satu latar belakang yang melandasi program BK. Lalu masalah merupakan salah satu hal penting yang harus dikaji, yang harus diikutsertakan dalam program BK tersebut. Salah satu contoh permasalahan siswa seperti kesulitan belajar, pembulian, dan semacamnya itu tidak boleh luput dari pembuatan program BK tersebut. Terima kasih Saudari Inai atas pemaparannya. Sekarang pemateri selanjutnya adalah saya sendiri. Nah, di sini Jenny mau ngebahas tentang hambatan sekolah atau siswa serta kebutuhan sekolah atau siswa. Tapi sebelum itu Jenny mau ngebahas tentang hambatan dulu nih guys. Hambatan di sini adalah suatu kendala untuk memenuhi suatu tujuan yang ingin kita capai. Nah, apa saja sih hambatan sekolah atau siswa itu? Hambatan sekolah biasanya adalah kurangnya profesionalitas seorang guru, sarana dan prasarana sekolah, itu yang menyebabkan adanya hambatan
untuk sekolah. Kalau siswa sendiri, hambatannya biasanya terjadi kurangnya motivasi belajar atau tidak adanya rasa percaya diri terhadap siswa tersebut. Nah, kalau kebutuhan itu adalah suatu kebutuhan atau suatu hal yang dibutuhkan untuk mengatasi hambatan tersebut. Nah, kalau misalnya hambatan sekolah itu adalah sarana dan prasarana, berarti kebutuhannya itu adalah memenuhi sarana dan prasarana yang baik, yang memenuhi kriteria sekolah. Kalau siswanya, berarti kita harus mengupayakan bagaimana caranya supaya siswa itu dapat motivasi belajar atau dapat memiliki semangat untuk belajar, untuk sekolah, untuk berteman dengan teman-teman. Nah, itulah yang ada di kondisi objektif sekolah. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Pemateri selanjutnya adalah Ratu. Silakan Ratu. Di sini saya akan memaparkan aspek yang perlu diuraikan dalam perumusan rasional. Salah satunya ada budaya sekolah. Seperti yang kita ketahui, macam-macam sekolah mempunyai budaya yang berbeda-beda. Seperti pada dasarnya, budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah, di mana peserta didik berinteraksi dengan sesama, guru dengan guru, konselor dengan peserta didik, antar tenaga kependidikan dengan pendidik dan peserta didik, dan antar anggota kelompok masyarakat dengan warga sekolah. Balitbang memaparkan aspek-aspek mengenai budaya utama atau core culture. Di sini ada 7 aspek yang dimaparkan oleh Balitbang. Salah satunya ada budaya jujur. Adalah budaya yang menekankan pada aspek-aspek kejujuran pada masyarakat dan teman-teman. Yang kedua, budaya saling percaya. Adalah budaya yang mengkondisikan para siswa dengan warga sekolah untuk saling mempercayai orang lain. Ketiga, budaya kerjasama. Adalah budaya yang membuat orang-orang saling membantu dalam berbagai hal untuk mencapai tujuan. Yang keempat, budaya membaca. Adalah budaya yang membuat seseorang menjadi gemar membaca. Yang kelima, budaya disiplin dan efisien. Adalah budaya taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang mencapai, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Keenam, budaya bersih. Adalah budaya yang mengajarkan tentang bagaimana menjaga kebersihan, baik badan maupun lingkungan. Ketujuh, budaya berprestasi. Budaya yang menciptakan kondisi yang kompetitif untuk memacu prestasi siswa. Dan yang terakhir, yang kedelapan, budaya memberi pengarahan dan menegur. Adalah budaya yang memberikan respon dengan menyapa pada setiap orang yang ditemui. Nah, karena banyaknya budaya-budaya yang ada di sekolah itu, maka menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam perumusan atau isi dari rasional untuk menyusun program BK itu sendiri. Terima kasih kepada Saudara Ratu atas pemaparan materinya. Pemateri selanjutnya adalah Saudari Hana. Silakan Saudari Hana. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek yang perlu diuraikan dalam perumusan rasional. Salah satunya adalah potensi keunggulan sekolah atau siswa. Nah, jadi keunggulan sekolah dapat diukur ketika pencapaian siswa dalam pembelajaran sudah sangat baik. Siswa sudah mampu mengembangkan apa yang sudah diajarkan guru dengan pengimplementasian yang baik. Contohnya gini, ketika sekolah membuat program dan mengajarkan sedekah setiap hari Jumat, sekolah mengharapkan siswa juga mampu berbagi dengan lingkungannya. Itu adalah hanya salah satu dari program, dan masih ada program pengembangan sekolah lainnya. Nah, lalu ada pencapaian siswa dan keunggulan sekolah juga didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam melakukan proses pembelajaran dan proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana yang mendukung ini dan fasilitas yang cukup bisa mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Karena masih banyak sekolah-sekolah yang masih kurang mempunyai sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Dan itu yang bisa menyebabkan hambatan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada sumber daya guru yang mencukupi juga bisa menjadi keunggulan sekolah. Karena jika sumber daya guru yang cukup mampu menciptakan pencapaian belajar siswa yang baik. Nah,
dari manajemen dan pengelolaan sekolah yang baik itulah bisa mencapai keunggulan sekolah tersebut. Keunggulan akan tercapai jika perencanaan yang dilakukan sudah sangat matang dan pengevaluasian program dapat dilakukan dengan baik. Terima kasih kepada Saudari Hana atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya adalah Saudari Fadia. Silakan Saudari Fadia. Terima kasih untuk teman saya yang sebelumnya telah memaparkan materi. Selanjutnya saya Fadia Ihsan Hanifa akan melanjutkan membahas mengenai aspek yang perlu diuraikan dalam perumusan rasional, yaitu kondisi objektif lingkungan masyarakat, menunjukkan daya dukung lingkungan dan ancaman-ancaman yang mungkin berpengaruh terhadap perkembangan psikologis dan sosial peserta didik. Dimaksudkan bahwa nilai dan norma yang berkembang di masyarakat atau kondisi lingkungan peserta didik itu sangat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial peserta didik, dan ancaman-ancaman atau segala sesuatu hal yang merupakan bagian dari lingkungan masyarakat yang merupakan ancaman-ancaman atau yang tidak sesuai dengan peserta didik akan juga sangat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial peserta didik. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, terima kasih kepada Saudari Fadia atas pemaparan materinya. Sekarang pemateri terakhir adalah Saudari Vivi. Perkenalkan, nama saya Vivi Safitri. Di sini saya akan melanjutkan aspek yang perlu dirumuskan dalam perumusan rasional, yaitu harapan yang ingin dicapai dari program BK yang telah dirancang. Nah, apa aja sih harapan yang ingin dicapai dari program BK yang telah dirancang itu? Yang pertama, agar para siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Yang kedua, agar para siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya, termasuk lingkungan sekolah, keluarga, dan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Lalu yang ketiga, agar para siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang dihadapinya, baik itu menyangkut masalah pribadi, belajar, sosial, dan karir. Selanjutnya yang keempat, agar para siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi dan menyalurkan potensi-potensi yang dimilikinya dalam bidang pendidikan dan dalam lapangan kerja secara tepat. Selain itu, harapan yang ingin dicapai dari program BK yang telah dirancang yaitu agar kegiatan BK di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, dan efisien, serta hasil-hasilnya dapat dinilai. Pencapaian harapan BK akan terlaksana jika program BK tersusun dan terlaksana dengan baik, sehingga dengan demikian BK sebagai sebuah organisasi yang bisa dikatakan akuntabel. Penyusunan dan pelaksanaan program BK tentu saja didukung oleh seluruh personil sekolah. Untuk itu, kegiatan penyusunan program BK harus dikomunikasikan sejak awal agar bisa menjadi aturan dalam kerjasama antara guru BK dengan seluruh personil sekolah. Nah, itu adalah pemateri terakhir dari kelompok 1. Kalian sudah mengerti belum apa itu rasional dan aspek apa saja yang ada di rasional? Jadi, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!